Namrud lahir dari garis darah agung, tumbuh sebagai anak bangsawan. Akan tetapi saat kekuasaan berada di tangannya, dunia tak lagi sama. Namrud lahir di tanah Babilonia, putra dari Kan'an bin Qaus, cucu dari Ham, anak Nabi Nuh alaihissalam. Sejak kecil, Namrud tumbuh di istana, dikelilingi kemewahan dan cerita-cerita kejayaan leluhur. Namun, satu hal yang menonjol dari Namrud kecil bukan hanya kecerdasannya, akan tetapi keserakahannya. Namrud tak pernah puas, Namrud tak pernah cukup. Saat anak-anak lain bermain, Namrud memandangi singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sobat Mika TV 9, kali ini kita akan berkisah tentang Raja Namrud, dari anak seorang bangsawan hingga mati oleh seekor nyamuk. Yang pertama, lahirnya seorang anak ambisius. Namrud lahir dari garis keturunan agung, namun kelam. Ayahnya bernama Kan'an bin Qaus, dan kakeknya adalah Qus bin Ham, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, secara silsilah, Namrud adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namrud kecil tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang penuh kekuasaan dan ambisi. Namrud cerdas, namun juga sangat ambisius dan menyukai kekuatan. Sejak kecil, Namrud menunjukkan tanda-tanda haus kekuasaan. Bahkan konon, Namrud tak pernah merasa cukup dengan apapun yang Namrud miliki. Ketika ayah Namrud wafat, Namrud mewarisi sebagian kekuasaan. Namun, Namrud tak puas hanya menjadi penguasa kecil. Di dalam sejarah peradaban manusia, ada raja-raja yang dicintai dan ada yang ditakuti, tapi hanya sedikit yang diingat karena kesombongan yang melampaui langit. Inilah kisah sang Raja Namrud, sang penguasa Babilonia, penantang Tuhan, dan manusia yang berani menikah dengan ibu kandungnya sendiri. Raja Namrud bin Kan'an lahir dari garis keturunan Qus bin Ham bin Nuh. Sejak kecil, Raja Namrud dibesarkan dalam lingkungan istana, penuh dengan kemewahan dan intrik kekuasaan. Ayahandanya, seorang penguasa keras, mendidik Namrud untuk menjadi seorang pemimpin yang tak mengenal takut. Namun, bukan keberanian yang tumbuh dalam hati Namrud, melainkan kesombongan dan hasrat akan kekuasaan yang tanpa batas. Yang kedua, Namrud menjadi raja di usia muda. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ayahandanya wafat secara misterius.
Banyak yang menduga Namrud terlibat dalam kematiannya. Dengan tangan berlumur darah, Namrud naik tahta. Babilonia pun jatuh ke tangan seorang tiran muda. Yang ketiga, kisah terlarang. Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Namun, di balik dinding istana tersembunyi aib yang amat besar. Dalam kisah Israiliyah disebutkan, demi mengukuhkan kekuasaan, Raja Namrud melakukan sesuatu yang tak terbayangkan oleh akal sehat manusia. Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Wanita itu, menurut sebagian riwayat, masih memiliki pengaruh yang kuat di istana. Raja Namrud menganggap pernikahan itu sebagai cara menyatukan darah kekuasaan dan memperkuat tahtanya dengan kebesaran keturunan para dewa. Apakah ini cinta atau obsesi yang dilahirkan oleh kekuasaan mutlak? Tak ada yang berani bertanya. Siapapun yang tahu, menghilang dalam malam. Yang keempat, Raja Namrud menantang Tuhan. Saking sombongnya Raja Namrud, tak hanya melawan hukum manusia, Raja Namrud menantang hukum Tuhan. Namrud mendirikan menara tinggi untuk mencapai langit. Namrud menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Namrud ingin disembah. Namrud mendirikan patung-patungnya, memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya. Akulah Tuhan kalian, sembahlah aku, kata Namrud. Namrud membangun menara Babel, tinggi menjulang, ingin menyentuh langit, mengira Namrud bisa mencapai surga. Yang kelima, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Raja Namrud tidak hanya melawan hukum manusia. Raja Namrud menantang hukum Tuhan. Namrud mendirikan menara tinggi untuk mencapai langit. Namrud menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan kemudian datanglah seorang nabi bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim menyerukan tauhid, menolak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud pun murka. Namrud membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam di api yang besar. Tapi Nabiullah Ibrahim selamat. Yang keenam, akhir perjalanan Raja Namrud. Kekuasaan yang dibangun di atas dosa tak akan pernah kekal. Tuhan mengirimkan seekor nyamuk kecil masuk ke dalam otak Namrud melalui lubang hidungnya. Namrud pun menjerit kesakitan. Namrud memukuli kepalanya sendiri setiap hari, bahkan menyuruh pengawalnya memukulnya dengan palu hanya untuk meredakan rasa sakit itu. Namrud mati mengenaskan, bukan oleh bala tentara, bukan juga oleh pedang, akan tetapi oleh seekor makhluk kecil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud ingin menjadi Tuhan, akan tetapi mati oleh nyamuk.
Namrud ingin abadi, akan tetapi dilupakan sejarah. Inilah akhir dari penguasa zalim yang menikahi ibunya dan menantang Sang Maha Pencipta. Sobat Mika TV 9, dari kisah Namrud kita bisa belajar kekuasaan tanpa iman adalah jalan menuju kehancuran. Sobat Mika TV 9, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya yang mengguncang jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.